Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar lagi, kita akan mengulas lagi materi yang akan membuat kalian harusnya lebih tahu tentang bahasa Inggris ya. Right, for our meeting today, what is the material? Can you just guess? Can you just make your own prediction? Yes, it's about basic grammar, simple past tense, right? Simple past tense itu yang seperti apa toh Pak? Nanti deh kita bahas. Tapi sebelumnya Pak Awid pengen mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan agar kita semua bisa segera kembali untuk melakukan aktivitas rutin seperti biasa sebelum masa pandemi di sekolah ya. Oke, right. Anak-anak juga harus menyiapkan alat tulisnya. Kalau misalkan nanti ada bagian-bagian yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Boleh japri Pak Wid ya. Nanti akan dijawab, insya Allah kalau sempat gitu. Oke, right. Simple past tense itu nanti yang akan kita lakukan adalah membahas tentang kejadian masa lampau atau yang sudah terjadi. Seperti apa ya? Oke, right. Later we will try to learn all the things about simple past tense. Oke, right. Kelas kayaknya dulu Pak Wid sudah pernah mengajarkan atau menjelaskan tentang simple past tense. But do you still remember the explanation of simple past tense? Apakah kamu masih ingat dengan penjelasan simple past tense? Kalau misalkan masih, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tidak, it's okay. Never mind. It's no problem because today we will try to discuss simple past tense all over again, ya, dari awal. Right. To remind you about it, observe the following explanation. Jadi untuk mengingatkan kamu tentang simple past tense itu, so observe, amati penjelasan berikut ini. Right. Simple past tense itu nanti menceritakan tentang all the events which started and ended in the past. Maksudnya semua kejadian yang sudah dimulai dan sudah selesai di waktu lampau. Contoh, mungkin salah satu kalian cerita, Pak, saya kemarin pergi ke Solo. Itu sudah lampau kan? Betul. Nah, berangkatnya sudah apa belum? Sudah. Pulangnya sudah apa belum? Karena kamu ceritakan saya pergi ke Solo. Perginya kan sudah dilakukan, maka itu termasuk past tense, right? Atau yang lebih mudah begini anak-anak. Pak, saya tadi pagi bangun jam 5. Nah, tadi pagi bangun jam 5 itu bangunnya sudah kan? Dan sudah selesai kan? Sekarang kamu sudah tidak bangun, maksudnya kamu kan sekarang sedang belajar. Jadi itu namanya simple past tense. Atau mungkin satu contoh lagi. Pak, saya tadi minum kopi. Ya, saya minum kopi tadi. Sekarang masih minumkah? Nah, kalau sudah selesai dilakukan itu namanya simple past tense ya. Right. Jadi ada sedikit penjelasan. Misalkan ini, Shiva bought a rabbit yesterday. Shiva membeli seekor kelinci kemarin. Membelinya sudah apa belum? Sudah. Nah, mulai membeli sampai selesai membeli kan sudah. Berarti sudah selesai dilakukan. Maka ini simple past tense. Ya, contoh lain. Gustav drank milk this morning. Nah, tadi contoh yang mirip seperti tadi. Gustav minum susu tadi pagi. Kan sudah selesai, sekarang sudah tidak minum susu lagi dia. Dia mungkin sedang belajar atau mungkin sedang bermain. Maka ini termasuk simple past tense. Contoh lain. Ya. Penjelasannya pokoknya kalau simple past tense itu menjelaskan situasi yang di waktu lampau ya. Selain kegiatan yang sudah dilakukan juga untuk situasi yang ada di waktu lampau. For example, Rudy was fat 10 years ago. Kamu cerita, Pak Rudy itu gemuk 10 tahun yang lalu. Kalau kamu mengatakan Rudy itu gemuk 10 tahun yang lalu, berarti sekarang masih gemuk apa tidak? Tidak kan? Nah, berarti sudah selesai gemuknya. Sekarang sudah tidak gemuk. Maka termasuk simple past tense. The last. We were in Bali 2 years ago. Kami ada di Bali 2 tahun lalu.
ada di Balinya kapankah? 2 tahun yang lalu, berarti sudah selesai kan? Nah, itu simple past tense. Oke, right? Do you understand? Anak-anak paham ya? Oke, right. Let's go on with the next. Simple past tense itu nanti mengingatkan kembali dibagi jadi 2. Apa saja Pak? 1 kalimat verbal, 1 non verbal. Verbal itu adalah kalimat-kalimat yang pakai kata kerja. Ya, kata kerja itu adalah setiap kata yang bisa kita kerjakan anak-anak ya. Kita bisa makan, minum, tidur, berlari, berjalan, membawa, membayar, tersenyum, menulis, bernyanyi, itu kata kerja semua karena bisa dikerjakan. Ya kan? Nah, syaratnya kalau sudah lampau harus pakai kata kerja kedua. Nah, oke, right. Sementara kalau non verbal adalah kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Ya. Bisa nanti pakai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Nah, khusus untuk yang kata kerja, kita pakai kata kerja kedua. Kalau tidak ada, kita pakai was atau were. Ya, was itu kalau orangnya 1. He, she, it, atau I pakainya was. Sementara kalau you, we, they pakainya were. Oke, right? Contoh. Yang kata kerja ya, yaitu yang kalimat verbal. We ate pizza last night. Kami makan pizza tadi malam. Sekarang masihkah makan pizzanya? Tidak. Nah, maka ini adalah past tense. Ya, saya buat, Pak Wid buat untuk kata kerjanya fontnya berwarna hitam. And then the second, they went to Solo 2 days ago. Mereka pergi ke Solo 2 hari yang lalu. Perginya sudah selesai, sekarang sudah kembali. Jadi sudah selesai dilakukan. Maka harus kata kerja kedua. And then the last, Andy cleaned the yard this morning. Andy membersihkan halaman tadi pagi. Nah, membersihkannya sudah tadi pagi, maka sekarang tidak lagi. Ini memenuhi unsur simple past tense, harus menggunakan kata kerja kedua. And then bagaimana kalau tidak ada kata kerjanya, Pak? Nih, harus pakai was atau were. Kalau orangnya 1, Susan orangnya 1, Andi 1, I 1, Shinta 1, Gustav 1, Firman 1. Jadi kalau orangnya 1 harus pakai kata to be-nya yaitu was. Tapi kalau orangnya lebih dari 1 dipakai untuk you, we, sama they, itu kita menggunakan were. Oke, for example like Susan was sick yesterday. Susan sakit kemarin. Nah, sakit itu karena tidak kata kerja. Dalam hal ini, sakit adalah kata sifat. Maka harus pakai was. Right? Do you understand it? Good. And then the second, I was a student 10 years ago. Saya seorang murid 10 tahun yang lalu. Berarti sekarang sudah tidak murid lagi. Right? Nah, karena tidak ada kata kerja, di sini kata benda. Murid itu kata benda ya nak ya. Setiap hal yang bisa kalian lihat, ya, pegang, miliki, itu kata benda nyata. Lupa murid bisa dilihat, bisa kan? Bisa dipegang, oh bisa, disentuh bisa. Ya kadang dijewer bisa. Tapi tidak boleh. Oke, right? Jadi ini kata benda, maka harus pakai was. And then the last, we were in Bali last month. Kita di Bali bulan lalu. Sekarang kan sudah tidak. Kemudian di Bali, di sekolah, di rumah, di pasar, di lapangan itu adalah keterangan. Maka tidak ada kata kerja, harus pakai were. Oke, do you get it? Oke, go on. Untuk kalimat negatif dan interrogatif seperti apa Pak kalimat verbal? Contoh ya, Abi drank coffee this morning. Nah, Abi minum kopi tadi pagi. Minum kopinya sudah apa belum? Sudah kan? Nah, maka menggunakan kata kerja kedua. Kalau pakai kata kerja, nak, le, duk, nah, anak-anakku, untuk kalimat negatif harus pakai did not. Dan setelah pakai did not, kata kerjanya balik 1. Drink, right? So, for the negative, Abi did not drink coffee this morning. Sementara untuk kalimat tanya, did Abi drink coffee this morning? Nah, gitu ya. Oke, how about the second example? Bagaimana kalau contoh kedua? For example, like they caught a big snake yesterday. Artinya mereka menangkap seekor
ular besar kemarin. It's terrifying, menakutkan ya. And then kalau jadi kalimat negatif menjadi they did not catch a big snake yesterday. Mereka tidak menangkap seekor ular besar kemarin. Okay, right? And then how about the interrogative? We just put did at the beginning of the sentence. Did they catch a big snake yesterday? Nah, untuk yang kalimat tanya, not-nya hilang. Not itu hanya ada dalam kalimat negatif, right? Bagaimana? Sudah lebih paham? Okay, right, go on. Untuk kalimat negatif dan interrogatif, tapi dari kalimat non-verbal. Kalimat itu tidak ada kata kerjanya tadi loh ya. Okay, right? Like the first, Vira was sad this morning. Nah, Vira sedih tadi pagi. Kenapa? I don't know. Tapi kan sedihnya sudah tadi pagi kan? Itu. Jadi karena tidak ada kata kerja, sedih itu kata sifat, maka harus pakai was. Orangnya satu Vira itu. And then this negative, Vira was not sad this morning. And then the last, for the interrogative, kita taruh was-nya di depan. Was Vira sad this morning? Karena orangnya satu ya. Contoh kedua Pak. Okay, I have prepared it. Sudah saya siapkan. We were in Jakarta yesterday. Kita ada di Jakarta kemarin. Berarti sekarang udah tidak di Jakarta kan? For the negative, we say we were not in Jakarta yesterday. Kita tidak ada di Jakarta kemarin. How about the interrogative? Kalau kalimatannya were we in Jakarta yesterday? Apakah kita ada di Jakarta kemarin? Gitu ya. Oke, jelas nak? Do you understand it clearly? Oh, absolutely. Oke, go on with the next. Time signals. Jadi kadang-kadang itu kalau bahasa Inggris itu kan ada keterangan waktunya. Nah, keterangan waktu yang dipakai untuk kalimat-kalimat dalam bentuk simple past tense. Misalkan yesterday yang artinya kemarin, this morning tadi pagi, last night atau last week, last month, last year sudah tadi malam, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, 3 months ago, 3 bulan yang lalu. Kalau 4 tahun yang lalu, 4 itu 4, tahun itu years ago. So berarti kalau 4 tahun lalu 4 years ago. Oke, yang satu harus diingat juga bahwa walaupun kegiatan atau kejadian itu baru berlangsung beberapa saat yang lalu, tapi jika sudah tidak terjadi lagi sekarang, maka juga termasuk dalam simple past tense. Seperti apa contohnya Pak? Gini, saya bertemu Rio 2 menit yang lalu misalkan. Ketemu Rionya kapan? 2 menit yang lalu kan? Sekarang masih ketemu? Tidak, dia sudah berlalu. Nah, itu termasuk simple past tense. Atau kamu dalam perjalanan ke sekolah, ya. Kemudian ketika kamu dalam perjalanan itu, kamu melihat ada kecelakaan. Maka kamu boleh bercerita, saya melihat kecelakaan 5 menit yang lalu misalkan. Sekarang kan sudah tidak melihat lagi. Nah, misalkan ya kamu sudah sampai di kelas, kamu cerita. Jadi itu namanya simple past tense, right? Jelas ya? Oke, let's get to know more. Kata kerja itu nanti dibagi jadi 2 anak-anak ya. Regular verbs sama irregular verbs. Yang regular itu artinya teratur atau beraturan. Sementara kalau irregular verbs adalah kata kerja tak beraturan. Seperti apa tuh Pak? Apakah ada ciri-cirinya? Absolutely, we have the explanation. Kalau kata kerja beraturan itu nanti bentuk 1, bentuk V1 itu verb 1, kata kerja ke-1 menjadi kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga itu biasanya hanya menambahkan D atau ED. Dan yang kedua ciri-cirinya bahwa bentuk kedua dan ketiga itu selalu sama.
Sementara untuk irregular verbs, bahwa bentuk 1, 2, dan 3, verb 1, verb 2, dan verb 3 are not always the same, tidak selalu sama. And then you have to memorize it. Kamu harus mengingatnya, ya, harus dihafalkan. Selain itu tidak ada cara terbaik lagi. Oke, let's go. Nah, ini adalah contoh dari regular verbs atau kata kerja beraturan. Pak Wid punya kata clean, and then I have open, I have close, and then wash. What else? Apalagi? I have plan, and then the last I have move. Nah, maka kalau kata kerja beraturan, dari clean, keduanya jadi clean, ketiganya clean, open jadi open, open, close jadi closed, closed, wash jadi washed, washed, plant jadi planted, planted, and then the last move jadi moved, moved. Nah, seperti itu. Jadi kedua dan ketiga pasti sama, ya. Dari kata kerja ke satu ditambahkan D atau ED. Ini tambah D, ini tambah ED, ini juga tambah ED, ini tambah ED. Tapi nanti ada aturan lainnya ya. Oke, yang penting anak-anak tahu dulu. Oke, go on with the next. Yang ini adalah kata kerja tak beraturan. Ini yang wajib dihafalkan anak-anak. For example, I have go. What else? Eat. The next is drink, and then I have find. The next one is see, and then the last I have drive. Jadi kalau go, bentuk kata kerja keduanya went, ketiganya gone. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Find, found, found. See, saw, seen. Drive, drove, driven. Nah, seperti itu. Pak, cara menghafalkannya, oke, nanti tak kasih linknya ya, dikasih link sama Pak Wid. Contoh, kita coba menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Kami melihat seekor ular kemarin. Nah, melihat ularnya kapan? Kemarin kan? Oh, berarti ini simple past tense. Again, Vira membeli, ini bukan membeli ya, membeli sebuah buku tadi malam. Oke, right, dibenerin? Boleh. Biar betul, right? Nah, Vira membeli sebuah buku tadi malam. Oke, apakah ini simple past tense, Pak? Kayaknya. Dari mana tahu? Oh, sudah tadi malam kan membeli bukunya, sekarang tidak. Oke, right? How about the third? Mereka malas kemarin. Oh, malasnya kapan? Kemarin. Hari ini mungkin tidak. Jadi ini juga past tense. And then the last, we have saya sedih minggu lalu. Sedihnya kapan? Minggu lalu. Maka harus simple past tense ya. Jadi ketika ada kata kerja melihat itu saw, menjadi we saw a big snake yesterday. Vira bought a book last night. Kalau yang ini, they were lazy yesterday. And then the last, I was sad last week. Oke, that is. Nah, jadi begitu ya anak-anak ya. Kalau membuat kalimat dilihat apakah kata kerja apa tidak kata kerja. Kalau ada kata kerja harus pakai kata kerja kedua. Kalau tidak ada pakainya was atau were. Oke, go on with the next. Nah, ini adalah irregular verbs yang tak beraturan yang wajib kamu hafalkan, ya kan? Nah, kalau be itu MSR kemarin. Untuk yang sekarang kita pelajari kan simple past tense, maka hanya ini saja yang dipakai. Ya, hanya ini saja yang dipakai. Kalau ada kata kerja kita pakai kata kerja kedua. Ya, daftarnya masih panjang sebenarnya, ada 99 kata. Kalau tidak ada kata kerjanya, cukup kamu pilih was atau were, sesuaikan dengan pelakunya, siapa orangnya. Oke, right? Jadi ini tak kasih Pak Wid memberikan kamu link irregular verbs, boleh ditulis ya. Maksudnya ketika kamu dari Google gitu, boleh nanti diketik ini atau di deskripsi di YouTube-nya nanti dikasih. Ya.
Oke, right? Nah, what else? Oke, begitu anak-anak, nanti latihannya di soal-soal berikutnya ya. I want you to be the winners, right? For all of you. Pak Wid pengen kalian semua itu jadi pemenang. Pemenang itu bukan orang yang selalu menang di kompetisi, bukan. Tetapi memenangkan ego, memenangkan terhadap rasa malas yang menguasai diri, memenangkan diri untuk bisa mengatur waktu dengan baik, disiplin. Nah, itu kamu akan jadi pemenangnya, right? Di antaranya yang saya ingin kamu lakukan adalah 1, study regularly, belajarlah secara teratur, bukan untuk Pak Wid yang akan untung ketika nanti kamu berhasil. Yang kedua, repeat it, diulangi belajarnya itu. Semakin banyak belajar, semakin kuat tempelan di memori kamu. And then the third is don't be shy. Nah, right, jangan malu-malu. Wong yang kamu lakukan itu kan bukan hal yang jelek, ya kan, justru bagus sekali. Oke. Ask if you don't know. Bertanyalah jika kamu tidak tahu. To anyone who knows more than you are, yang tahu lebih daripada kamu. And then the last, what is? Be optimistic. Selalu positive thinking, selalu optimis. Nah, oke, right? Itu yang bisa Pak Wid sampaikan. Untuk anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuat kalian lebih mengerti tentang grammar. I really hope that you can understand more about English, because it will help you understand many more things out there, or maybe by mastering English you will have brighter future. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, kalian semoga saja bisa memiliki masa depan lebih bagus, ya kan? Oke. Demikian bisa Pak sampaikan hari ini. Semoga kalian tetap selalu punya semangat untuk belajar. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.